Nah, ternyata dikaji dalam dunia kedokteran bahwa puasa itu bisa mengandung segala aspek kemampuan optimalisasi tubuh dalam menghadapi sebuah masalah. Pertama adalah masalah imunitas, kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk dalam menghadapi antigen atau kuman yang masuk, mulai dari virus, bakteri, dan jamur. Dan itu harus selalu kita tingkatkan dengan pertama syaratnya di bulan Ramadan ini melakukan puasa yang benar. Yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu harus benar. Pertama ada sahurnya dan ada bukanya. Makannya juga nggak sembarangan. Jadi puasa ini mengandung arti sehat, yaitu sebuah kebutuhan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, yadghama li jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqil wa bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summu tatsihu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita untuk bisa kita meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan kecerdasan kita, kecerdasan secara akal dan iman, dan juga untuk kita dalam bimbingan dalam akhlak yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita hari ini bisa mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang kita lalui dari kesesatan menuju jalan kebenaran. Alhamdulillah malam ini kajian hari ini kita bertema tentang menghadapi bulan Ramadan dalam kondisi wabah COVID-19. Perlu kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah sebuah ujian bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bukan kepada orang-orang beriman saja, tapi kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Dan ujian itu tidak lain memang karena untuk menguji keimanan kita, dan juga menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah, dan menyadarkan kita untuk kita selalu melakukan perbuatan kebaikan. Artinya, jangan kita melakukan kerusakan yang kita lakukan di dalam hidup kita, baik di darat maupun di lautan. Dalam kajian hari ini, kita akan mengkaji tentang puasa, bagaimana hebatnya puasa dan manfaatnya puasa ketika kita berhadapan dengan wabah COVID ini. Sebelum saya menjelaskan seperti biasa, apakah dari para jamaah ada yang bertanya? Raden, saya mau bertanya, bagaimana pengertian puasa secara medis menurut Al-Quran dan hadis? Baik, terima kasih untuk Ustadz Udin bertanya tentang pengertian puasa yang dihubungkan dengan Al-Quran dan hadis, tetapi ditinjau dari sudut medis. Begitu ya maksudnya, Ustadz Udin? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 183 menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kita bertakwa. Ya, tujuan Allah diwajibkan puasa adalah untuk bertakwa. Di sini ada 3 unsur ayat ini. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yaitu
untuk puasa Ramadan itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak orang-orang beriman, itu tidak wajib pastinya. Jadi kalau merasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia harus melakukan puasa. Dan dalam hal ini, puasa ini menjadi bab sebuah kewajiban dalam rukun Islam yang kita harus laksanakan ya. Jadi untuk itu maka pengertian ayat ini mengandung 3 unsur. Pertama tadi hukum wajib. Pertama yang diwajibkan orang beriman, orang-orang muslim atau mukmin, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berakal atau sehat akalnya, dia diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, puasa ini mengandung arti hukum wajib. Diwajibkan untuk kita. Jadi orang yang beriman. Jadi puasa ini untuk orang yang beriman. Yang kedua diwajibkan. Jadi otomatis wajib bagi orang yang beriman. Nah, ini dilakukan, diperintahkan Allah juga bagi orang-orang terdahulu. Puasa ini. Untuk hari ini kita, untuk orang-orang terdahulu, maksudnya sebelum-sebelum kita sampai di zaman Rasulullah. Kalau ditanya di zaman Rasulullah, apakah sebelumnya juga para umat-umat Nabi sebelum Rasulullah melakukan puasa? Melakukan puasa juga. Ya, jadi mereka semua melakukan puasa. Sampai Nabi Adam pun diperintahkan oleh Allah melakukan puasa. Nah, kenapa puasa ini diwajibkan? Agar kita bertakwa. Takwa secara terminologi itu artinya sebenarnya bukan yang kita dengar bahwa puasa takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu tujuan terakhirnya. Tetapi secara terminologi bahwa ketakwaan itu artinya sebuah kesadaran. Iman tanpa sadar itu tentunya kita nggak akan bisa beriman secara benar. Kesadaran itu dimulai dari bagaimana proses pikir kita analisa. Jadi bagaimana kita ini bisa menggunakan kemampuan otak kita secara optimal untuk mencapai sebuah kesadaran. Karena manusia ini bisa sadar dan tidak sadar, bisa yakin dan tidak yakin, itu cuma kekuatannya ada di otak. Akal kalau bahasanya, ya akal. Nah itu kekuatannya ada di situ. Jadi sehingga kalau kita mau mencapai kesadaran, tentu akal kita harus bisa kita optimalkan. Ya, pertama, jadi tujuannya adalah untuk bagaimana orang bisa bertakwa, yaitu dengan menyadarkan diri sendiri, dengan kita selalu mengkaji. Penting nggak itu puasa? Nah, yang kedua, puasa itu mengandung arti lebih luas, lebih global. Puasa itu sebuah kebutuhan. Jadi kalau tadi kita bahas secara hukum agama, ya Ustaz Udin, lebih menguasai daripada saya nih. Masalahnya kan salah hukum nih ya, secara hukum fikih. Tetapi ini secara medis diterangkan bahwa puasa itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi gambarnya seperti ini, Ustaz Udin. Maka saya bahas tadi di awal hadis Rasulullah, ya, ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah, itu bahwa puasa itu menyehatkan. Puasalah kalian agar sehat, bahasa kasar seperti itu ya. Artinya seperti itu, jadi puasa itu menyehatkan diri kita sendiri. Nah, ternyata dikaji dalam dunia kedokteran bahwa puasa itu bisa mengandung segala aspek kemampuan optimalisasi tubuh dalam menghadapi sebuah masalah. Pertama adalah masalah imunitas, kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk dalam menghadapi antigen atau kuman yang masuk, mulai dari virus, bakteri, dan jamur. Dan itu harus selalu kita tingkatkan dengan pertama syaratnya di bulan Ramadan ini melakukan puasa yang benar. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, puasa itu harus benar. Pertama ada sahurnya dan ada bukanya. Makannya juga nggak sembarangan. Jadi puasa ini mengandung arti sehat, yaitu sebuah kebutuhan yang kita butuhkan. Ustaz Udin punya mobil? Punya ya? Punya motor? Punya ya? Jadi kalau ini sebuah ilustrasi Ustaz Udin. Jadi kalau Ustaz Udin menjalankan mobil 24 jam, kira-kira kuat berapa waktu atau berapa bulan mobilnya bisa bertahan? Dari pagi sampai pagi itu aja. Kira-kira 3 bulan turun mesin nggak? Turun mesin ya? Itu mobil atau motor. Pasti mesinnya rusak. Sementara kalau manusia itu nggak ada istirahatnya Ustaz Udin. Jadi mungkin jamaah sekalian ini di sini menyangka bahwa ketika kita tidur kita istirahat. Padahal nggak ada istirahatnya. Jadi manusia itu
dari mulai bangun mau tidur dan bangun tidur itu tetap bekerja di tubuhnya. Tetap dia bekerja. Hanya ada beberapa yang tidur. Salah satunya kalau istirahat itu matanya tidur, ya, matanya merem tidur dia istirahat. Jadi sebagian kecil diistirahatkan, tapi sebagian besar tetap bekerja. Sebagai contoh, saudara Yudi, kalau tidur jantungnya berhenti nggak? Enggak kan. Kalau berhenti mati ya, meninggal. Jadi itu artinya apa? Tubuh ketika tidur istirahat, jantungnya tidak berhenti, parunya tidak berhenti, kerja otaknya tidak berhenti. Semua sistem dalam tubuh tidak berhenti. Ya, hanya sebagian kecil dia berhenti. Dan itu memerlukan energi. Nah, ketika itu dipakai terus berapa bulan? 11 bulan ya. 11 bulan di 1 bulannya Ramadan ya. Artinya dalam 1 tahun itu ada 1 bulan yang diistirahat tubuh kita. Gunanya untuk apa? Untuk mengembalikan optimalisasi kerja dari fungsi tubuh. Ustadz Udin ada handphonenya. Kalau sebagai ilustrasi, kalau handphonenya rusak, perlu di reset nggak? Reset berarti diperbaiki ya. Kira-kira ada data yang hilang nggak? Ada data hilangnya. Nah, bedanya kalau puasa itu sama juga mereset tubuh kita, memperbaiki sistem tubuh kita, tetapi apa? Data yang ada di otak kita tidak hilang. Hanya apa? Datanya dimasukkan dalam tempat yang tidak terpakai. Artinya apa? Orang berpuasa itu lebih cenderung kepada sesuatu yang baik. Artinya apa? Kalau kita mau berpikir yang baik. Ya. Mau melangkah yang baik. Mau bicara yang baik. Semuanya yang baik. Kalau Ramadan itu puasa yang benar diisi dengan pasti yang baik. Nah, definisi puasa secara harfiah. Ustadz Udin tadi makanya saya kelewatan. Kan Ustadz Udin ngerti ya bahasa Arab. Puasa itu asal kata dari saum dan siap. Artinya apa? Menahan atau menjauhkan. Arti di sini puasa ini ada 2 unsur. Pertama, menjauhi atau menahan itu tentunya ada rasa. Rasa itu ada rasa keinginan. Nah, yang dikendalikan, ditahan itu adalah rasanya. Yang kedua ada objeknya yang harus dihindari. Salah satunya adalah makanan dan minum. Yang kedua hubungan seksual. Nah, Ustadz Udin kan sudah menikah ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi puasa artinya adalah bagaimana mengendalikan rasa. Lalu yang kedua, rasa itu yang membatalkannya adalah salah satu makan dan minum serta hubungan seksual. Nah, ini sebenarnya puasa artinya itu dasarnya. Nah, kenapa harus dikendalikan makan? Karena dikembalikan tadi pada proses tubuh, ketika 24 jam tubuh melakukan aktivitas, khususnya makanan ketika pagi hari Ustadz Udin makan nasi uduk pakai telur, pakai mie ya kan, pakai ayam goreng, pakai semur jengkol gitu ya. Biasa Ustadz Udin. Waduh nikmati kan. Makan itu ketika makanannya masuk ke dalam tubuh diolah di mulut, mulai dari mulut, ya dikunyah berapa kali itu kan, ya sunnahnya 30 kali dikunyah ya. Ini mah 3 kali kunyah dia telennya langsung gitu ya kan. Nah, karena rasanya enak dan lapar telan dia. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh, maka setelah hancur dalam mulut dimasukkan ke dalam lewatin tenggorokan terus ke bawah lewatin esofagus sampai dia ke lambung. Sampai di lambung dia dihancurkan. Namanya bolus. Ya, itu dihancurkan bisa sampai berapa jam. Hancur dia seperti bubur. Setelah itu, setelah dihancurkan, maka makanan itu akan disalurkan di apa? Di bawahnya, salur di bawahnya. Yang hebat ya tubuh ini bisa mampu memilah-milah. Kalau makanan yang kita makan mengandung yang baik zat baik, protein, lemak ya, vitamin, masuknya ke dalam usus halus. Kalau makanan yang jelek, masuknya ke dalam usus besar untuk dijadikan sisa buangan, yaitu namanya feses. Nah, kalau yang baik dia disalurkan ya menjadi apa? Sumber energi untuk pengolahan tubuh kita. Nah, itu kalau dilakukan terus-menerus, pagi makan nasi uduk, siang nasi uduk lagi. Maka malam makannya nasi uduk lagi. Ya, jadi 3 kali makan nasi uduk. Gimana tuh nggak perut ngolahnya coba? Kalau bahasa dia bisa ngomong lambung nih, karena lambung nggak bisa ngomong dia kerja kan, ya dia bilang, wah udah capek nih, udah capek banget gitu. Nah, tapi ternyata puasa itu diwajibkan oleh Allah adalah untuk mengistirahatkan semuanya. Itu yang pertama. Sehingga semua makhluk
manusia dan binatang pun membutuhkan puasa, Ustaz Udin. Membutuhkan puasa. Nah yang kedua, kenapa di dalam puasa itu jarang sakit orang? Ustaz Udin kalau puasa, perhatikannya jamaah ini jarang sakit. Kenapa? Karena ternyata puasa itu bisa meningkatkan apa? Kekebalan tubuh. Tadi saya katakan, kenapa logikanya gini? Ketika tubuh lagi sibuk mikirin makanan yang masuk nih, terus saja. Jadi nggak dikasih istirahat tuh tubuh ya, sistem dalam pencernaan nih kasih istirahat nih dia. Olah makanan terus. Sementara ada kuman yang masuk atau ada bagian tubuh yang mengalami infeksi atau ada sel-sel yang rusak harus kita perbaiki. Ternyata nih yang energi yang digunakan hanya untuk sebatas lebih banyak untuk mengolah makanan, menghancurkan lalu menyalurkan semua, itu aja. Dan cadangan makanan dalam tubuh ini semakin banyak dia. Nah, tapi dengan justru dia puasa, justru dengan puasa 12 jam, sisa makanan cadangan tadi yang ada di cadangan bisa digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan kekebalan. Dengan meningkatkan kekebalan sistem, yaitu ada sel-sel induk yang meningkatkan sel-sel darah putih, yaitu sistem limfosit ya. Nah, itu bisa mengendalikan. Begitu. Jadi apa kata Rasulullah bahwa sesungguhnya puasa itu sehat itu benar sekali adanya. Jadi puasa itu menyehatkan. Makanya tidak ada alasan orang tidak puasa secara hukum wajib. Kenapa wajibnya? Allah hanya menerangkan wajib. Kalau nggak puasa berarti apa? Berdosa kan? Padahal manfaat di balik puasa itu jauh lebih besar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi puasa itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Jadi gitu. Jadi kita kembali bahwa puasa itu adalah sebenarnya bukan wajib. Kalau saya memandang puasa bukan wajib, tapi adalah kebutuhan yang harus dilakukan oleh setiap. Cukup. Pertanyaan yang lain?